Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, yang terhormat Pak Agus Yono selaku penguji 1, yang terhormat Pak Joko Sukoyo selaku penguji 2, dan yang terhormat Pak Mujimin selaku penguji 3 sekaligus sebagai dosen pembimbing, dan yang terhormat kepada Pak Didik Supriyadi selaku sekretaris pada sidang skripsi kali ini. Baik, saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai hasil skripsi saya. Skripsi saya berjudul Pengembangan Learning Management System, materi menulis berita dan membaca teknik berbasis Moodle untuk siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Belik. Latar belakang dari skripsi saya yaitu guru bahasa Jawa kelas 8 SMP Negeri 2 Belik belum pernah menggunakan platform Moodle sebagai media pembelajaran. Jadi di sekolah tersebut masih kurang atau minimnya pengetahuan mengenai teknologi dan informasi. Sedangkan pembelajaran sekarang ini dituntut atau banyak yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat komunikasi di sekolah. Dan yang kedua, pembelajaran bahasa Jawa di kelas 8 itu kurangnya minat serta motivasi belajar siswa yang masih rendah. Jadi di sekolah tersebut siswa kelas 8 masih kurangnya minat dan motivasi sehingga dalam pembelajaran itu masih rendah. Dan yang ketiga, materi yang kurang lengkap karena hanya terdapat contoh dan petunjuk pembelajaran. Jadi di sekolah tersebut hanya menggunakan LKS yang hanya terdapat contoh dan petunjuk pembelajaran saja. Identifikasi masalah pada penelitian skripsi saya. Yang pertama, belum pernah menggunakan platform apapun kecuali platform yang sudah ditentukan oleh sekolah. Jadi di sekolah tersebut masih menggunakan platform yang hanya menggunakan platform WhatsApp saja, sehingga belum adanya referensi lain terkait dengan teknologi komunikasi. Dan yang kedua, kurangnya minat siswa terhadap berita yang mengakibatkan kemampuan siswa dalam mempelajari teks berita menjadi rendah. Jadi dalam pembelajaran berita, khususnya kompetensi dasar menulis berita dan baca teknik, siswa tersebut kurang minat, sehingga dalam pembelajaran berita itu masih rendah. Dan yang ketiga, guru belum pernah menggunakan LMS berbasis Moodle, yang dimana hanya menggunakan platform yang sudah ditentukan oleh sekolah saja. Nah, pembatasan masalah, saya terdiri dari 3, yaitu penggunaan platform, dan yang kedua, kurang tertariknya peserta didik pada materi menulis berita dan membaca teknik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, peserta didik itu kurang tertarik pada materi menulis berita dan membaca teknik, karena peserta didik itu merasa kesulitan dalam menulis berita dan membaca berita. Dan yang ketiga, masih terbatasnya guru dalam mengetahui pengembangan media. Guru hanya mengenal beberapa teknologi saja, belum pernah menggunakan platform apapun, termasuk platform Moodle. Untuk rumusan masalah terdiri dari 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana analisis kebutuhan pendidik dan peserta didik terhadap LMS materi menulis berita dan membaca teknik berbasis Moodle siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Belik. Yang kedua, bagaimana prototipe LMS materi menulis berita dan membaca teknik berbasis Moodle untuk siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Belik. Dan yang ketiga, bagaimana hasil uji validasi ahli terhadap pengembangan LMS materi menulis berita dan membaca teknik berbasis Moodle untuk siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Belik. Tujuan penelitiannya juga terdiri dari 3, yaitu yang pertama, mendeskripsikan analisis kebutuhan pendidik dan peserta didik terhadap pengembangan LMS materi menulis berita dan membaca teknik berbasis Moodle untuk siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Belik. Dan yang kedua, menyusun prototipe LMS materi menulis berita dan membaca teknik berbasis Moodle untuk siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Belik berdasarkan analisis kebutuhan pendidik dan peserta didik. Dan yang ketiga, mendeskripsikan penilaian ahli terhadap prototipe LMS materi menulis berita dan membaca teknik berbasis Moodle pada siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Belik. Untuk manfaat penelitian terdiri dari 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.
Untuk manfaat teoritis sendiri, yaitu produk LMS materi menulis berita dan baca teknik berbasis Moodle diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran serta pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam mengembangkan LMS pembelajaran bahasa Jawa dan memberikan wawasan mengenai penggunaan platform untuk proses pembelajaran supaya menunjang proses belajar mengajarnya. Untuk manfaat praktis sendiri terdiri dari 4, yaitu bagi guru, bagi siswa, bagi mahasiswa, dan bagi peneliti lain. Untuk bagi guru, khususnya untuk guru pengampu, proses pembelajaran bahasa Jawa dapat dilaksanakan sesuai dengan materi yang dijabarkan dalam LMS yang telah dikembangkan secara lengkap, serta bisa digunakan untuk pembelajaran daring atau online sebagai upaya digitalisasi pembelajaran, menambah wawasan, serta merangsang tingkat kreativitas, menambah inovasi guru dalam mengembangkan sebuah platform pembelajaran yang menarik dan selaras dengan kemajuan teknologi pada masa kini. Dan yang kedua, bagi siswa, siswa dapat belajar dengan materi menulis berita dan baca teknik secara mandiri melalui platform baik di sekolah maupun di rumah. Bagi mahasiswa sendiri, khususnya bagi mahasiswa kependidikan, itu bisa dijadikan sebagai referensi pembelajaran dalam menempuh kegiatan praktik pengalaman lapangan atau PPL. Dan yang keempat, bagi peneliti lain, bisa dijadikan sebuah referensi dalam penelitian pengembangan LMS pembelajaran dengan produk berbeda dan materi yang berbeda pula. Baik, selanjutnya ada kajian pustaka dan kerangka teoritis. Di sini kajian pustaka saya hanya memaparkan 6, di mana di sini terdapat beberapa aspek yang dikaji dalam peneliti terdahulu. Seperti Aulia mengkaji berkaitan dengan aspek materi, di mana Aulia mengkaji materi berita itu di daerah Kabupaten Brebes dengan mengkaji mengenai kearifan lokal di Kabupaten Brebes tersebut. Untuk Suntoro dikaji berdasarkan aspek teknik atau metode, di mana Suntoro menggunakan teknik 3N atau nyemak, ngerembak, dan nyerat pada pembelajaran berita. Selanjutnya Makunti dikaji berdasarkan aspek media, di mana Makunti menggunakan media berupa teks berjalan. Yang keempat yaitu Nugroho, dari Nugroho, di mana Nugroho dan Rianto serta Febliza mengkaji berdasarkan platform Moodle. Nugroho, Rianto, dan Febliza sama-sama mengkaji platform Moodle, akan tetapi masing-masing peneliti tersebut menggunakan platform Moodle untuk pembelajaran atau mata pelajaran yang berbeda-beda. Selanjutnya, kerangka teoritis. Sebelumnya, berdasarkan peneliti terdahulu, maka peneliti mengenai pengembangan learning management system, materi menulis berita dan baca teknik berbasis Moodle untuk siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Blik belum pernah dilakukan sebelumnya. Untuk kerangka teoritis sendiri yaitu LMS Moodle, menulis berita dan baca teknik. Untuk kerangka teoritis sendiri terdiri dari LMS Moodle, menulis berita dan baca teknik, atau keterampilan menulis berita dan baca teknik. LMS Moodle menurut Yasar, O, dan Adi Gusel adalah LMS atau yang dikenal sebagai FLE atau Virtual Learning Environment, merupakan sistem manajemen pembelajaran yang memiliki fungsi untuk memberi materi, mendukung kolaborasi, menilai hasil belajar siswa, dan untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Untuk peneliti, untuk kerangka teoritis yang kedua yaitu dari Sabran dan Sabara, berpendapat bahwa keunggulan Moodle adalah media pembelajaran online yang berisi materi, tugas, kuis, penilaian sesuai kebutuhan masing-masing.
Untuk kerangka teoritis keterampilan menulis berita dan baca teknik dari Yunus M. dan Suparno 2008 halaman 129 menjelaskan bahwa menulis berita adalah kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan kepada pihak lain secara tertulis. Untuk definisi keterampilan menulis berita selain dari Yunus juga terdapat dari Mulyadi N dan Usman 2013 menyebutkan bahwa menulis berita berdasarkan struktur pada prinsip piramida terbalik. Untuk kerangka teoritis dari Mukhlisah menyebutkan bahwa membaca berita atau membaca teknik perlu memiliki keterampilan-keterampilan lain seperti pelafalan yang tepat, sikap yang baik, menguasai tanda baca, tidak terus melihat bacaan, dan membaca dengan penuh percaya diri. Yang ketiga yaitu mengenai metode penelitian. Di sini desain penelitiannya menggunakan research and development. Dan untuk data sendiri, data dibagi menjadi dua, yaitu data sebelum pembuatan LMS Moodle dan data setelah dibuat LMS Moodle. Data yang diperoleh sebelum pembuatan LMS diantaranya data dari guru berupa hasil wawancara mengenai kebutuhan guru terhadap materi berita, isi materi yang diharapkan, bahasa yang digunakan pada materi, dan data penggunaan LMS. Data dari siswa, hasil pengisian angket berupa proses pembelajaran menulis berita dan baca teknik yang telah berlangsung, kebutuhan peserta didik terhadap LMS, dan saran atau masukan dan harapan terhadap LMS untuk materi berita yang dikembangkan. Selanjutnya, data setelah pembuatan LMS berupa penilaian dan juga saran atau masukan mengenai LMS pembelajaran dari ahli IT dan ahli materi. Data yang diperoleh didapat dari beberapa sumber data, yaitu diantaranya dari guru pengampu atau pendidik mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 8 SMP Negeri 2 Belik yang berjumlah 2 orang pendidik, dan juga peserta didik kelas 8 SMP Negeri 2 Belik yang berjumlah 28 peserta didik. Untuk pengumpulan datanya sendiri menggunakan teknik observasi, teknik wawancara yang dilakukan secara langsung, tatap muka dengan pendidik, dan angket yang disebarkan kepada peserta didik secara langsung. Untuk teknik analisis data sendiri menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, di mana dalam teknik tersebut dilakukan dengan cara memaparkan data kemudian ditarik kesimpulan. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai bab 4, hasil penelitian atau hasil pembahasan, learning management system, materi menulis berita dan baca teknik berbasis Moodle. Yang pertama yaitu kebutuhan pendidik dan peserta didik terhadap LMS, materi menulis berita dan baca teknik berbasis Moodle. Pendidik meminta atau menyarankan supaya LMS materi menulis berita dan baca teknik berbasis Moodle dari segi bahasanya mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta didik, akan tetapi tetap memerhatikan unggah-ungguh bahasa Jawa. Untuk materi menulis berita dan baca teknik sendiri harus lengkap, disertai ada video dan juga ada gambar supaya bisa menarik minat baca peserta didik. Untuk peserta didik sendiri, berdasarkan analisis kebutuhan, peserta didik membutuhkan materi menulis berita yang lengkap, terdapat beberapa contoh dan tugas, serta terdapat materi menulis berita dan membaca teknik yang lengkap, dan terdapat video dalam pembelajaran materi menulis berita dan membaca teknik. Berdasarkan selanjutnya yaitu prototipe LMS materi menulis berita dan baca teknik berbasis Moodle untuk siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Belik. Di sini saya menggunakan struktur penyajian LMS materi menulis berita dan baca teknik berbasis Moodle berdasarkan teori dari Wahyudin 2010 halaman 27, Krisnawati
DKK 2014 halaman 91 dan Mustafa 2017. Struktur penyajian LMS materi menulis berita dan baca teknik menggunakan teknik I-Care atau introduction I-Care. Prototipe LMS materi menulis berita dan baca teknik berbasis Moodle untuk siswa kelas 8 menggunakan struktur penyajian LMS materi menulis berita dan baca teknik berbasis Moodle berdasarkan teori dari Wahyudinde 2010 dan Krisnawati 2014 serta dari Mustafa 2017. Berdasarkan teori tersebut menyebutkan bahwa pola I-Care cukup efektif bagi peserta didik maupun pendidik karena memberikan kesempatan kepada guru untuk melakukan apersepsi pada setiap pembelajaran dengan mudah dan memberikan peluang bagi sekolah untuk memformulasikan kembali struktur kurikulum yang ada dengan kebutuhan dan karakteristik siswa serta kondisi lingkungan yang ada. Serta pola I-Care memastikan bahwa para peserta didik memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari. Struktur penyajian LMS pola I-Care yaitu introduction, connection, activity, dan reflection. Dalam Moodle juga terdapat banyak sekali fitur, akan tetapi peneliti hanya menggunakan 4 fitur saja, yaitu fitur file, fitur quiz, fitur chat, dan fitur glossary. Yang pertama yaitu introduction. Introduction merupakan pengantar atau pendahulu sebelum memasuki tahap atau pola selanjutnya atau materi selanjutnya, di mana dalam introduction itu memaparkan tujuan berdasarkan kurikulum yang ada dan memaparkan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya yaitu pola connection atau koneksi, merupakan rangkaian kegiatan yang menghubungkan materi yang baru dengan sesuatu yang sudah dikenal para peserta didik dari pembelajaran ataupun pengalaman sebelumnya. Bentuk connection yang digunakan dalam LMS terdiri dari 3 bentuk kegiatan, yaitu soal kuis, paparan materi, dan forum diskusi menggunakan fitur chat. Fitur kuis berfungsi sebagai fitur latihan atau kegiatan mengerjakan soal di mana terdapat banyak jenis kuis seperti kuis pilihan ganda, esai, jawaban singkat, dan lain sebagainya. Kuis sendiri terdiri dari 4 pertanyaan, di mana sebelum memasuki materi selanjutnya, siswa diharuskan mengisi kuis terlebih dahulu. Soal pertama dalam kuis berisi pertanyaan mengenai apakah peserta didik paham mengenai berita atau tidak. Dan soal yang kedua yaitu apakah peserta didik paham mengenai berita atau pernah melihat berita atau pernah membaca berita, di mana pertanyaan tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah peserta didik sudah pernah mengetahui berita atau tidak. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu sebelum memasuki materi selanjutnya, peserta didik itu berkaitan mengenai peserta didik diharuskan memberikan contoh berita yang sedang hangat dibicarakan. Hal ini bertujuan supaya bisa mengetahui bahwa peserta didik benar-benar mengetahui mengenai apa itu berita. Forum diskusi yang menggunakan fitur chat yang dilakukan sesudah para peserta didik belajar mengenai berita. Sebelum memasuki fitur chat, juga terdapat beberapa paparan materi berupa struktur berita, pengertian berita, unsur-unsur berita, paugeran-paugeran berita, dan materi-materi lain sebagainya. Dan juga terdapat video di mana saya memberikan video terdiri dari 2 video, yaitu yang berjudul Sadian Jampi dan video mengenai virus corona. Yang ketiga yaitu activity atau aktivitas, di mana suatu kegiatan di mana peserta didik diminta untuk menerapkan materi pelajaran dalam suatu kegiatan atau latihan. Peserta didik memperoleh pengetahuan melalui tahap connection. Mereka perlu diberi kesempatan untuk mempraktikkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang didapat, sehingga perlu adanya aktivitas yang dapat mengarah
pada keterampilan. Maka dalam hal ini terdapat kompetensi dasar keterampilan. Aktivitas yang terdapat pada Moodle diantaranya mengerjakan soal pilihan ganda, peserta didik ditugaskan untuk belajar menulis berita, dan siswa ditugaskan untuk membuat video sedang membaca berita atau pawarto berdasarkan materi yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu pada tahap connection. Selain tugas dalam bentuk pilihan ganda tugas berita, peserta didik ditugaskan untuk membuat video sedang membaca berita, di mana minimal videonya yaitu sekitar 4 menit. Kegiatan keterampilan tersebut bertujuan supaya peserta didik mengaplikasikan materi yang didapatkan dengan cara belajar membaca berita dengan baik dan benar, serta menulis berita berdasarkan paugeran atau aturan-aturan dalam menulis berita. Selanjutnya yaitu tahap reflection atau refleksi, di mana tahap pembuatan ringkasan pembelajaran, di mana peserta didik mendapat kesempatan untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari bersama dengan guru untuk menilai pencapaian dirinya terhadap materi pembelajaran. Pada kegiatan ini, guru perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan refleksi pada Moodle terdiri dari 3 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama mengenai hal-hal apa saja yang bisa diambil dari materi berita yang sudah diajarkan, di mana pertanyaan tersebut menggunakan fitur kuis dengan jawaban isai, sehingga peserta didik bisa menjawab pertanyaan dalam bentuk isai yang panjang. Selain adanya kuis, juga terdapat simpulan materi berita serta glosari, sehingga dapat menambah pengetahuan peserta didik mengenai berita. Untuk pertanyaan refleksi yang pertama, yaitu berkaitan dengan mengapa saja peserta didik, apa saja yang bisa diambil dari pembelajaran berita. Pertanyaan yang kedua, refleksi pertanyaan yang kedua yaitu mengenai bagian mana peserta didik merasa kesulitan dalam pembelajaran berita. Hal ini bertujuan supaya mengetahui pada bagian mana pembelajaran berita yang masih dianggap sulit dan siswa masih belum paham, sehingga bisa dikemukakan pada kegiatan refleksi tersebut. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu menggunakan fitur file, di mana peserta didik menyebutkan kegiatan refleksi selanjutnya yaitu mengenai simpulan materi berita, di mana kesimpulan materi berita tersebut bisa membantu peserta didik dalam menyimpulkan materi. Untuk pertanyaan refleksi yang selanjutnya yaitu mengenai kritik atau saran atau masukan mengenai pembelajaran berita yang sudah diajarkan. Hal ini bertujuan supaya pada pembelajaran selanjutnya bisa dilaksanakan lebih baik lagi dengan adanya masukan atau kritik dari para peserta didik. Pertanyaan ketiga ini masih menggunakan fitur kuis. Selain kegiatan refleksi tersebut juga terdapat simpulan materi serta glosari, sehingga dapat mempermudah peserta didik dalam mengartikan kata-kata yang dianggap masih sulit. Selanjutnya yaitu kegiatan extension atau perluasan, di mana kegiatan tersebut bisa dilakukan dengan pemberian PR atau pekerjaan rumah atau memberikan materi lagi. Di sini peneliti hanya memberikan materi lagi dalam bentuk PowerPoint karena dirasa sudah memberikan beberapa contoh soal atau beberapa soal pada kegiatan atau tahap-tahap sebelumnya, sehingga hanya memberikan materi berupa PowerPoint untuk menambah wawasan peserta didik serta memberikan informasi yang lengkap berkaitan dengan materi menulis berita dan membaca teknik. Yang ketiga yaitu hasil uji validasi ahli terhadap learning management system materi menulis berita dan membaca teknik berbasis Moodle. Peneliti menggunakan ahli IT sebagai ahli untuk menilai platform Moodle-nya dan menggunakan ahli materi sebagai penilaian untuk materi menulis berita dan membaca teknik. Untuk dari ahli materi tersendiri menilai bahwa materi yang terdapat pada Moodle, yaitu materi menulis berita dan membaca teknik sudah bagus, akan tetapi masih terdapat beberapa perbaikan dalam segi bahasa. Karena dalam bahasa
yang terdapat pada materi masih menggunakan bahasa campuran seperti Indonesia, Ngoko maupun Kromo. Akan tetapi lebih saran dari ahli lebih memfokuskan pada bahasa Jawa seperti Kang yang nantinya akan diperbaiki dengan penggunaan bahasa Ingkang dan bahasa-bahasa lainnya seperti penggunaan bahasa Indonesia itu diubah menjadi bahasa Jawa. Untuk ahli materi hanya memberikan masukan pada aspek bahasa saja. Selanjutnya berdasarkan ahli IT memberikan masukan bahwa learning management system, materi menulis berita dan baca teknik berbasis model sudah layak digunakan. Akan tetapi perlu adanya beberapa perbaikan seperti adanya tujuan atau maksud pembelajaran serta memberikan foto pada model sehingga model dirasa hidup. Sehingga penelitian ini berdasarkan saran ahli IT, peneliti sudah memberikan maksud atau tujuan pembelajaran, dan pada LMS model juga sudah memberikan foto pada profil atau modelnya sehingga model sudah dirasa sudah hidup. Yang terakhir yaitu mengenai saran, mengenai simpulan dan saran. Simpulan dan saran terdiri dari 3, yaitu yaitu simpulannya hasil analisis kebutuhan learning management system, materi menulis berita dan baca teknik berbasis model dibutuhkan peserta didik dan pendidik. Yang kedua, menghasilkan produk berupa learning management system, materi menulis berita dan membaca teknik berbasis model yang disusun berdasarkan data analisis kebutuhan peserta didik dan pendidik. Keunikan produk ini adalah menggunakan pola ICARE yang terdiri dari introduction, connection, application, reflection, dan extension. Juga menggunakan beberapa fitur yang terdapat pada model, yaitu fitur chat, fitur file, fitur quiz, dan fitur glossary. Hasil uji validasi sendiri didapatkan hasil bahwa LMS yang sudah disusun secara umum sudah layak, namun perlu adanya beberapa perbaikan pada beberapa aspek. Seperti yang sudah dijabarkan pada bab 4 tadi, aspek yang perlu diperbaiki yaitu untuk ahli materi, yaitu berdasarkan bahasa yang harus diperbaiki. Dan yang kedua dari ahli IT yaitu memberikan petunjuk atau informasi pada pembelajarannya. Dan saran yang kedua yaitu memberikan profil sehingga LMS dirasa hidup. Dan sarannya yaitu learning management system, materi menulis berita dan membaca teks berbasis model ini hanya berisi satu materi atau kompetensi dasar. Pengguna lain bisa mengembangkan LMS berbasis model ini dengan materi yang lainnya dan menggunakan struktur pola lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bagian panduan penggunaan model tidak semua diberikan cara-cara penggunaan mengenai fitur lain yang terdapat di dalam LMS, karena hanya beberapa fitur saja yang digunakan, karena dianggap itu adalah fitur yang paling dasar dan mudah digunakan untuk proses pembelajaran, sehingga perlu adanya tambahan cara-cara penggunaan fitur lainnya supaya lebih lengkap lagi. Untuk saran yang ketiga yaitu fitur yang digunakan peneliti hanya terdiri dari 4 fitur saja, yaitu fitur file, quiz, chat, dan fitur glossary. Pengguna lain bisa menggunakan fitur lainnya sesuai dengan keinginan masing-masing, karena masih terdapat banyak fitur lainnya yang terdapat pada LMS model. Ya, terima kasih. Demikian penjelasan atau pemaparan hasil dari skripsi saya. Apabila masih terdapat kata yang belum jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.